Nanti saya mau kirim email ya tentang link-link yang mungkin bisa baca nanti ya. Ya, Om Greg di sini Kadek udah ngerekam terkait wawancara Kadek di apa namanya? Terkait perspektif global itu PKN perspektif global itu mata kuliah yang Kadek ya. Nah, di Hmm. situ mau bertanya nih terkait PKN yang ada di Australia. Nah, bisa dijelasin PKN tuh kayak di Australia itu kayak gimana Om Greg? Nah, dari sebagai gini dulu. PKN Kalau kan pendidikan keluarga. PKN itu kan pelajaran tentang kewarganegaraan kan, kalau di Indonesia. Tapi kalau enggak dengar lagi, kok hilang suaranya. Oh, sinyal ulang ya, sinyalnya. Oh, udah Om Greg. Asingnya. Gimana ya? Kalau di Australia itu namanya istilahnya Humanities and Social Sciences. Humanity and Social Science ya. Iya, dia belajar di kurikulum di Australia ada kurikulum nasional. Ya. Terus setiap negara bagian punya kurikulum otoritas kurikulum sendiri. Hmm. Jadi ada kurikulum nasional, Ya. tapi tiap-tiap negara bagian punya otoritas kurikulum juga, biar tiap apa namanya negara bagian bisa menyesuaikan dengan keadaannya sendiri, gitu, ngerti? Ngerti, ngerti Om Greg. Itu kayak Amerika Serikat ya modelannya dia. Ya, di setiap Hmm, bagian itu memiliki otoritas terkait apa namanya kebijakan-kebijakan terkait pendidikan. Ada kebijakan ya, nasional, ada kebijakan daerah kayak daerah istimewa gitulah kalau di Indonesia gitu ya. hmm, hmm. Kalau Ya. di Australia itu ada berapa gini mereka apa namanya negara bagian kalau nggak salah. Ada tujuh, Ada 7. ada Western tujuh dalam Australia ada tujuh. apa aja mereka kalau boleh tahu? Western Australia, Yang kalau satu. saya di Western Australia. Kalau di Western Australia, otoritas kurikulum em, disebut SCASA. Kan? SCASA, SCASA. Nanti saya kirim gini linknya, mungkin Tuadi bisa baca kalau punya waktu, bisa lihat apa bisa dijemahkan buat Google juga bisa. Eh, tapi kalau di Australia, PKN dibagi 4 mata pelajaran. Karena di sistem sekolah Australia kan ada 4 bagian dalam 1 tahun. Istilahnya uh, term. Kalau di Australia term. Ada 4 term. Dan ada 4 topik Ya. dalam PKN kalau di Australia. Yang pertama, civics dan citizenship. Civic and Citizenship. Ya. Civics and citizenship. Itu tentang sistem politik, biar anak-anak murid-murid bisa mengerti sistem politik di Australia. Ya, nomor 1 civics and citizenship. Yang kedua economics and business. Ekonomi dan bisnis ya. Economy and business. Yang ketiga istilahnya geography. Geography kan tahu geography. Dan yang keempat apa namanya sejarah, Sejarah. Kayak history gitu ya. Mereka. history ya. Jadi ada 4 setiap term. Semua sekolah belajar yang mana, ya bisa pilih yang mana mau duluan, geografi atau sejarah. Bisa bisa pilih. Seperti kalau di sini seperti kurikulum Merdeka sekarang di Indonesia. Mereka tahu ya, kurikulum merdeka ya. Udah tahu, aku udah belajar tentang global education juga. Passion ya. Kalau di Australia itu hampir sama dengan kurikulum Merdeka yang ada di Indonesia. Jadi setiap siswa itu udah dipilih ya untuk Iya, mata pelajarannya ya. Udah pilih. iya, Tapi untuk apa nih yang tadi itu PKN yang ada di Australia itu ada 4 ya. Citizenship, terkait politik, ekonomi dan bisnis, bisnis, geografi dan sejarah gitu ya mas mereka. iya, betul.
Nah, Nah, itu sampai kelas 10. Kalau di Australia kan ada high school kan, dia mulai kelas 7 sampai kelas 10 high school. kelas 7 sampai Kelas kelas 10 itu senior. termasuk high school. Kalau yang senior secondary itu kelas 11 dan kelas 3. Kelas 11 sampai kelas 3 mereka. Kelas 11, kelas 12. Itu yang senior secondary. Itu untuk kalau anak-anak mau masuk kuliah, dia pilih mata pelajaran Ini yang yang minat. Tapi kalau kurikulum Australia PKN itu diajarin dari TK sampai kelas 10. wow, dari TK sampai kelas 10 ya. Kalau di Indonesia sih ya PKN itu dari kelas SMP sebenarnya lebih bagus itu dari TK lah kita ya sebenarnya. Kalau di Indonesia sendiri itu dari SMP. Kalau di apa namanya? Kan nanya-nanya kan sama adik-adik di sini kan. Dapat pelajaran PKN apa enggak? Contoh kayak Kirana ya dulu kan. Nanya, nggak ada PKN Om beli dek itu. Ada yang ada itu pelajaran pendidikan apa? Pendidikan budi pekerti kayak gitu. Kalau apa namanya? Kalau PKN itu adanya di SMP, jenjang SMP, SMA, sama perkuliahan. Tuh. Kuliahnya khusus S1 itu seperti mata pelajaran wajib dan mata kuliah wajib gitu. Iya, kalau itu sampai kelas 10 tetap ada empat bagian ya, civics and citizenship gitu yang yang tersebut tadi itu. Kalau sudah naik ke kelas 11 dan kelas 12 cuma ada pilihan sejarah babad lalu yang kayak Egypt itu loh, yang ancient history, ada modern history, ya itu sejak modern history itu mulai Perang Dunia Kedua ke depan. Itu termasuk modern history. Terus pilihannya ketiga untuk senior secondary ya, yang kelas 11 sama 12, geography. Itu lebih kemana tuh Bang Ren? Historinya. Geography. Geography. Oh, geografi. Ya, geography. Berarti cuma kalau udah sampai kelas 11 dan kelas 12, cuma tiga ada pilihan. Hmm, Ancient history, modern history, and geography. Oke. Oke Om Greg, makasih Om Greg ya. Yang tadi kan sudah membahas terkait itu udah dua tuh langsung dijawab tuh tadi kayak bagaimana sistem politik yang ada di Australia sama apa namanya itu terkait kebijakan pendidikan nasional sama struktur dan konten kurikulum. Nah, itu udah tadi Om Greg udah Ya. jawab. Selanjutnya tuh kayak bagaimana sih pengajar dan model pembelajaran PKN atau social study di negara Australia. Mana Om Greg? Gimana ya? Coba bentar loh. Structure dan konten. Ya, begitulah yang tadi saya bilang. Strukturnya kan ada empat mata pelajaran dalam PKN sampai kelas 10. Kontennya itulah civics and citizenship, history, economic and business, and geography. Itu kontennya. Kalau model pembelajarannya kayak bagaimana tenaga pengajar itu mengajarkan citizenship and social study itu kayak gimana mereka? Nah, kalau Indonesia kan ada beberapa tuh dia menggunakan seperti problem based learning, project citizen. Project citizen tuh kayak dia membuat suatu proyek permasalahan di masyarakat seperti itu. Problem based learning itu kayak dia tuh menyampaikan permasalahan terlebih dahulu sebelum pembelajaran itu dimulai kayak gitu kalau di Indonesia. Oh, Kalau iya, 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 sebentar loh. Assessment. Ini contoh ya untuk kelas kelas 7 ya, tentang civics and citizenship. Ada apa namanya penilaian assessmentnya itu
ada 2 assessment, separation of powers, biar itu tentang sistem politik di Australia dan pemilu. Ada lagi yang tentang referendum. Kalau yang economics and business ada assessment tentang case study of entrepreneur, kayak mau buat bentuk bisnis sendiri, UMKM. anak-anak harus buat ide untuk bisnis sendiri gitu. Ini contoh saja ya, kalau geografi ada assessment tentang air, karena di Australia kan ada memang negaranya agak kering nih, kita harus memang hemat dengan air. 70% itu Jadi, guru kalau nggak salah umreknya. maaf, 70% dari Australia, benua Australia itu kan gurun mereka kalau nggak salah. ya betul, betul. Makanya ada assessment tentang em, air, masalah air, krisis air di Australia, bagaimana dibandingkan dengan Afrika gitu. Apa samaan dengan di Australia dan Afrika, apa perbedaan gitu, yang pokoknya tentang air itu termasuk geografi itu. Dan kalau tentang mata pelajaran histori, sejarah, murid-muridnya harus dia harus pilih seorang yang hidup babad lalu dan dibandingkan dengan society yang zaman sekarang harus dibandingkan, ngerti? Ngerti Om Murek. Ya, Kayak nyari orang deh ya untuk membandingkan antara kehidupan zaman dulu sama kehidupan zaman sekarang. iya, itu termasuk histori. Nah, sebenarnya hampir semua nih udah dijawab sama Bung Rek nih. Gini ya nih pertanyaannya dari yang pertama dari kebijakan sistem politik yang ada di Australia terkait pendidikan nasionalnya kan tadi udah dijawab terkait setiap negara Iya, bagian memiliki kebijakannya masing-masing. Ada pendidikan nasionalnya itu beda sama kebijakan setiap daerah apa namanya negara bagian itu beda-beda. Nah, habis itu ada iya, eh, struktur konten kurikulum itu terkait kajian PKN itu ada 4 terkait civic and citizenship, itu ekonomi and business, 3 geografi, 4 sejarah seperti itu kan yang mereka. Nanti nanti iya. deh kembangkan lagi terkait artikel kan disuruh buat artikel yang mereka. Nah, artikel Uh-uh. itu diupload lah ke jurnal di kampus kayak itu. Nanti ini diterima atau enggak. Iya, Nah, iya, iya. itu memberanikan diri dah nih. Dapat lah Australia, udah bingung dah nih dapat Australia itu. Habis itu ya dek langsung lah kontak Om Greg. Untungnya Om Greg libur ya, setengkara ya libur ya 2 minggu ya dibilang ya. Iya, aku bebas, waktunya bebas. Habis itu bagaimana pengajar dan model pembelajaran PKN itu udah dijawab tadi. Ada dari apa namanya high school sampai senior secondary gitu ya mereka ya sampai di perkuliahan. Nah, hampir sama lah kayak di Indonesia itu sendiri khususnya di Bali ya. Seharusnya assessmentnya tadi juga udah dijawab cuma Om Greg. Kayak assessment itu tentang bagaimana terkait pembelajaran pertama dari civic and citizenship terkait politik, bisnis yang disuruh siswa itu disuruh membuat bisnis sendiri itu UMKM kalau di Indonesia istilahnya. Nah, itu ada geografi terkait kalau pembelajaran geografi di Australia itu terkait penanganan air bersih itu mereka ya. Iya, Ada sejarah histori itu kayak Project Citizen sih kalau di Indonesia itu mencari seseorang itu membandingkan antara kehidupan masyarakat zaman dulu dan kehidupan zaman sekarang seperti itu. Wah, mantap banget Om Greg. Terima kasih Om Greg. betul, sama-sama. Kasih Mudah-mudahan tambah ada info yang penting ya. Nanti habis ini saya kirim dokumen, punya Microsoft Word ya kan? ya Ada. sama Om Greg. Aku kirim itu ada beberapa link kalau Tata mau lihat web situs yang di Australia ya. Ya Om Greg, terima kasih Om Greg ya. Ya, pokoknya seperti hampir sama dengan kurikulum Merdeka. Kapan ke Bali nih?
Belum tentu. Kalau nggak Juli, September. Oh, pas nih orang ini nih orang Juli itu di si rumah lagi apa namanya mekarya di rumah sini di rumah. Oh ya, Nah, kan buat buat sanggah kan, buat merajan. Jadinya kita iya. mereka aku akhiri dulu perekamannya Om Greg ya. Terima kasih banyak Om. Iya. Sampai Ya, jumpa di Bali. santai, 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 Om.